Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Mana semangatnya? Ini sesi ngantuk Mas. Jadi agak repot ini nanti Mas Indra bagaimana supaya peserta tidak ngantuk. Karena sesi ini adalah sesi yang sangat seksi sekali. Adalah masalah struktur pos koordinasi dan posyan. Ini jam-jam rawan, tadi sudah makan siang, gitu. Sudah minum air putih karena tidak ada teh, biasanya ada teh. Untuk nggak ada teh, jadi tetap. Marilah sesi kedua nih, materi kedua pada siang hari ini kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Persis DPR. Sesi ini nanti akan disampaikan oleh Mas Indrayanto. Mas Indrayanto ini sebagai Ketua RRB PWNBY. Saya tidak usah membacakan kurikulum itu banyak banget. Nanti malah materinya pembacaan kurikulum vitae, jadi tidak usah. Jadi nanti akan diterangkan tentang pos koordinasi, pos skor, dan pos pelayanan posyan. Ini saya tukeran dengan Mas Irfan karena saya jam 3 nanti jemput anak di Unisan. Lihat dulu saya. Waktu nanti kita bagi Mas Indra. Jadi jam sekarang sampai nanti sekitar jam 2:30, 14.30. Jadi ini nanti kan sampai jam pemaparan materi. Kemudian nanti kita diskusi ya Mas ya. Dari jam 2:30 sampai jam 3. Monggo Mas Indra, waktu kami persilakan secukupnya. Iya betul. Saya kira kok isi sekalian. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah mendapatkan materi ini, ya. Dan sebagian mungkin juga belum. Jadi maksud materi ini untuk diketahui oleh semuanya, karena besok kita akan merujuk kepada pengendalian dari poskor dan posyan. Ya. Terus nanti teman-teman kita akan bagikan buku pedomannya. Mas Haris, Mas Boy, mau minta tolong nanti dibagi ke seluruh peserta gitu, filenya. Bukan buku cetak, kita punya filenya, nanti bisa dibagikan ke teman-teman biar nanti bisa dipahami. Ya. Baik, sebelum saya bicara tentang penanganan darurat di MDMC itu strukturnya seperti ini. Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada bidang-bidang. Bidangnya ada 5, tapi di DIY dirubah yang jabar sini. Jadi ada MIK, ada Diklat, ada TDRR, kalau di DIY diganti lokal. Terus ada IMT-nya, di DIY tidak ada. Di DIY IMT-nya menjadi bagian dari TDRR. Ya. Nah sekarang ini kegiatan lagam serangkaian pelatihan dan ini adalah kegiatan Diklat. Penyelenggara kegiatannya adalah Mas Ilham. Itu bidang Diklat, tambah satu lagi Mas Husnian, tapi hari ini Mas Husnian tidak bisa hadir. Jadi bidang Diklat untuk menguji kaitannya dengan penanganan darurat bencana yang ada di TDRR ini. Nah, ini strukturnya bidang tanggap darurat. Ya. Ada koordinatornya, ada yang olah data informasi, ada yang berkaitan dengan seksi tanggap darurat, rehab rekon, dan logistik peralatan. Di tanggap darurat, seksi tanggap darurat inilah yang membawa unit kerja.
Unit kerjanya ada kesehatan, ada SAR, ada logistik, ada LDP, ada yang lainnya, ada hunian, ada WOS. Ya. Kalau dapur umum dipisahkan, berarti di sini nanti dia akan menjadi unit kerja di bawah kendalinya bidang tanggap darurat atau seksi tanggap darurat. Nah, di wilayah koordinatornya adalah Mas Hendro Prasetyo alias Mas Gendro. Ya. Hari ini tidak bisa hadir karena sedang tidak bisa keluar dari PKU. Terus nanti yang berikutnya adalah bidang tanggap darurat yang mengurusi secara operasional. Seksi tanggap darurat adalah Mas Afik alias Jumbe. Hari ini tidak bisa hadir karena sedang mempersiapkan lokasi untuk teman-teman SAR sama lokasi yang akan digunakan untuk latihan. Ya. Jadi nanti yang akan pegang posko itu adalah Mas Gendro, Mas Afik, tambah satu lagi Mas Tio. Nah itu belakang itu. Itu yang dari wilayah. Ya. Nah, terus yang dari daerah kemarin sudah ditentukan masing-masing 4 orang bidang tanggap darurat plus tanggap darurat tidak ada orang yo monggo daerah mau ketua LRB-nya juga boleh ya. Nah, yang hadir sekarang yang kemarin sama daerah sudah ditunjuk untuk pegang poskor silahkan berdiri. Terus ditunjuk urung ke masing-masing daerah. Gunung Kidul sudah ada, Kulon Progo sudah ada, Bantul sudah ada, kota Mas Ibnu kota belum masuk ya kota. Nah terus tanda tanyanya adalah Sleman. Sleman belum ditunjuk, baru rapat hari Senin besok. Ya. Nah besok skenario-nya adalah Sleman tuan rumah untuk erupsi Merapi. Wilayah akan mendukung mendampingi Sleman dengan menggerakkan kabupaten dan kota yang lain. Ya. Jadi masing-masing orang tadi yang berdiri inilah nanti yang akan pegang poskor. Ya. Jadi nanti jenengan yang sudah ditunjuk untuk pegang poskor tidak boleh keluar dari urusan itu. Terus besok juga aku di UAE sampai penak ora iso. Karena sudah ditentukan. Termasuk yang dari LHBD. Jadi siapa yang sudah ditunjuk ditentukan karena teman-teman nanti akan mengikuti pertemuan lagi tanggal 26-27 untuk mendetailkan apa sih pekerjaan poskor itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan garis besarnya penanganan darurat dan bagaimana mendirikan poskor dan posyandu. Nah, kalau di pemerintah itu namanya posko hidup yang berada pada posisi di BPBD. Ya. Yang lain tidak boleh menggunakan nama posko. Jadi punya Muhammadiyah harus kebacut tidaknya ini pokoknya bude posko akhirnya diubah menjadi poskor, pos komando dan koordinasi. Itu punya Muhammadiyah. Ya. Itu ada di aturan Perka nomor 3 tahun 2016. Jadi poskor dan posyandu ini kita merujuk kepada aturan pemerintah di peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016. Akhirnya kita turunkan menjadi pedoman penanganan darurat bencana Muhammadiyah. Nah ini tim yang harus dimiliki oleh bidang tanggap darurat. Ya tidak semuanya, tapi minimal punya kemampuan seperti ini orang-orangnya. Ya. Kalau di wilayah lengkap, segera lengkap laporan. Kok mesti telat. Kalau kaji cepat kita punya teman-teman
SAR, teman-teman kesehatan, teman-teman psikososial, teman-teman logistik masing-masing akan punya kemampuan kaji cepat. Karena masing-masing besok akan diajarkan kaji cepat kesehatan seperti apa, kaji cepatnya psikososial seperti apa, kaji cepatnya logistik seperti apa, dan seterusnya. Ya. Analisis situasi, ya. Punya kemampuan untuk menganalisis situasi, perlu tidaknya kita respon apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita merancang sebuah rencana operasi untuk kita gerakkan, termasuk berapa sumber daya yang harus kita kerahkan. Nah, itu dianalisis situasi. Manajemen poskor adalah manajemen posko, kalau bahasa pemerintahnya itu didirikan di mana, strukturnya seperti apa, dan seterusnya. Termasuk juga pengolahan data informasi, pelaporan, koordinasi dan komunikasi, kemampuan sektoral, dan kemampuan punya cukup waktu, energi, dan jaringan. Kemampuan sektoral yang dimiliki DIY saat ini adalah satu, kesehatan, yang kedua adalah logistik, yang ketiga LDP, layanan dukungan psikososial, yang keempat adalah SAR, ya, SAR. 4 komponen ini yang sudah memiliki pasukan. Yang lainnya, hunian, bos, ini sebenarnya kita sudah punya orangnya, tapi belum punya konsepnya. Ya. Terus pendidikan darurat kita punya, ya. Perlindungan dan pengungsian kita punya. Ya. Yang besok kita praktekkan hanya 4. Yang akan kita praktekkan, SAR, kesehatan, logistik, sama LDP. Ya, 4 ini. Kenapa 4 ini? Ya, kembali lagi ke Layismi. Kenapa? Tidak cukup untuk menggerakkan semuanya. Tapi tidak apa-apa. Yang 4 inilah nanti akan dikelola penanganannya oleh poskor. Nah, ini definisinya ya, penanganan darurat, kegiatan yang harus segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi dan perlindungan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Kita mengambil dari 4 pokok ini. 1, kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda. Itu kan tugas SAR sama kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar itu tugasnya logistik dan peralatan. Pengurusan pengungsi dan perlindungan salah satunya adalah tugasnya LDP. Ya. Serta pemulihan prasarana dan sarana ini, di proses pemulihan ini tidak kita mainkan di tadi. Ya. Yang kita mainkan hanya pada saat proses daruratnya saja. Nah, di proses penanganan darurat itu ada fase siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Jangan sampai salah teman-teman, itu ketika mendefinisikan penanggulangan bencana. Biasanya orang kalau belum paham, inilah yang jadi definisi penanggulangan bencana. Padahal kalau penanggulangan bencana itu fasenya pra, saat, pasca. Ini fasenya saat. Ya. Ini fasenya saat kejadian. Di kejadian itu ada fase siaga darurat. Potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Kuncinya siaga darurat itu adalah jenis bencana yang ada sistem peringatan dini. Salah satunya apa? Erupsi gunung. Maka besok yang akan kita coba erupsi gunung Merapi. Gladi besok itu akan menggunakan fase siaga darurat. Jadi tanggal 23 itu sudah mulai gladi, teman-teman. Gladinya
itu fase siaga darurat. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah nanti yang pegang skenario akan menginformasikan kepada LRB daerah berkaitan dengan kondisi Merapi. Kondisinya seperti apa yang dikeluarkan oleh BPBD, oleh PPNBG, yang selanjutnya akan diramu menjadi informasi yang diberikan kepada teman-teman MDMC daerah melalui grup koordinasi MDMC daerah. Kecuali Sleman, wah sayangnya Sleman itu sekretaris ini. Sleman besok kekuatannya penuh tanggal 23 sudah mulai menyiapkan poskon. Di fase siaga darurat yang sudah disampaikan oleh unsur pemerintah, itu salah satunya adalah mempersiapkan diri. Maka Sleman akan mempersiapkan lokasi poskonnya yang akan digunakan di mana. Nah, kalau lokasi sebenarnya yang sudah masuk di dalam perencanaannya MDMC DIY untuk siaga darurat Merapi dan penanganan Merapi, itu posisi poskonnya ada di SMK Pakem. Tapi karena besok gladi SMK Pakem nggak bisa dipakai, maka kita akan jadikan satu di Pusbang. Diasumsikan Pusbang adalah SMK Pakem. Termasuk titik posyannya. Titik posyannya besok kita akan menggunakan titik posyan yang sebenarnya. Tapi poskonnya tidak menggunakan SMK Pakem karena SMK Pakem diminta libur untuk jadi nggak mau. Terus selanjutnya ada fase tanggap darurat ketika benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ini nanti akan dimulai panggilan mobilisasi sumber daya tanggal 24-nya pagi. Teman-teman akan dikirimi surat MDMC daerah. Yang MDMC daerah itu nanti akan dikirimi surat dari wilayah untuk segera memobilisasi personelnya menuju ke titik poskon yang sudah ditentukan pada pukul sekian. Ya, karena itu hari Jumat yang masih sebelum Jumatan. Ya. Untuk bergerak menuju ke poskon dengan kekuatan masing-masing yang sudah ditentukan oleh LRB wilayah sesuai dengan yang kemarin ada di surat masing-masing. Kemarin kan ada dibutuhkan untuk posko berapa orang, logistik berapa orang, sosial berapa orang, SAR berapa orang. Walaupun SAR-nya nanti akan bergerak terlebih dahulu karena mereka melakukan latihan gunung hutan. Mereka nanti akan long march tanggal 24 pagi. SAR-nya akan begitu mendapatkan panggilan, mereka akan long march dari lokasi titik latihannya SAR menuju ke titik poskon. Ya, lumayan jauh itu lompatnya. Ya. Itu juga berlaku untuk rumah sakit. Suratnya, tapi kami suratnya ke MPKU. Suratnya juga berlaku ke UAD. Kami berikan kedikannya untuk nanti mempersiapkan seluruh proses pemberangkatan. Ini yang kami maksud dengan gladi administrasinya. Itu Dipra itu menggunakan sistem administrasi seperti apa sebenarnya? Kosong PBA terus angkat kan nggak begitu. Ya, harus ada proses administrasi yang ditempuh karena proses administrasi ini berkaitan dengan hal-hal dukungan yang nanti akan melibatkan teman-teman dengan PDM maupun Layismu. Ya, itu kalau di tingkat daerah. Ya, kalau misalkan itu urusannya dengan rumah sakit, berarti yang berkaitan hal-hal dukungan rumah sakit atas kebijakan direktur rumah sakit. Hal-hal yang berkaitan dengan kampus, nanti tentunya hal-hal yang berkaitan untuk mendukung kebijakan dari rektorat, misalkan seperti itu. Nah, di fase tanggap darurat terus ada fase transisi darurat ke pemulihan. Keadaan ketika ancaman bencana terjadi cenderung menurun eskalasinya, tapi telah berakhir. Sedangkan gangguan hidup dan kehidupan di masyarakatnya masih berlangsung.
Selama proses transisi darurat ke pemulihan ini, dukungan bantuannya masih tetap diberlakukan sama walaupun metodenya berbeda. Tapi ini tidak akan kita gajikan. Gajinya hanya sampai di fase tanggap darurat. Kecuali kalau hari ini disepakati gajinya ditambah 3 hari lagi, kita akan langsung sampai transisi darurat ke pemulihan. Apa yang membedakan fase darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan? Contoh yang paling mudah, kalau kita memberikan logistik permakanan kepada masyarakat dulu menggunakan dapur umum di pengungsian, masyarakat langsung datang ke dapur umum tinggal makan, ya kan? Gak pakai cuci piring, ambil makanan, makan, tempat makanannya taruh kembali, mereka dipersilahkan kembali. Tapi kalau di transisi darurat ini, masyarakat diberi bahan makanan dan diberi alat masak, sehingga mereka akan memberdayakan dirinya sendiri. Begitu juga di kesehatan. Di fase ini, mobile kliniknya akan dikurangi. Ya. IMT tipe T1-nya sudah mulai berkemas. Yang diperkuat adalah Fasyankes yang ada di situ. Timnya mulai merapat ke Fasyankes untuk memperkuat Fasyankes agar hidup kembali. Ya, Fasyankes itu bisa puskesmas, bisa pustu, bisa kliniknya Muhammadiyah misalkan gitu ya. Kita aktivasi, mendorong untuk aktivasi agar Fasyankes ini bisa melakukan pelayanan kembali. Itu contohnya seperti itu. Jadi layanan-layanan yang berbentuk langsung itu metodenya sudah dirubah. Tapi dukungannya tetap sama. Pemberian makanan, logistik makanan tetap diberikan, cuman metodenya dirubah. Untuk kesehatan diberikan, tapi metodenya dirubah. Mungkin untuk kesehatan yang akan diperkuat adalah bagaimana kita melakukan promosi kesehatan terhadap masyarakat, tentang BHBS dan lain sebagainya. Nah ini alurnya. Siaga darurat itu koordinasi dijalankan, memetakan potensi wilayah terdampak berdasarkan peringatan dini, menyiapkan perencanaan sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Biasanya kalau di erupsi Gunung Merapi itu di informasi siaga daruratnya itu sudah diinformasikan desa, dusun, kecamatan yang bakalan terdampak itu mana saja itu sudah dipetakan. Ini aliran sungai ini, misalkan ini aliran sungai Gendol, itu wilayah yang akan terdampak itu luasannya seberapa. Misalkan 500 meter ke barat sungai, 500 meter ke timur sungai, itu meliputi wilayah dusun, desa, kecamatan mana saja itu biasanya sudah disampaikan. Sehingga kita bisa menghitung jumlah populasi di situ yang harus dipindahkan atau yang harus diungsikan. Terus di tanggap darurat yang dibutuhkan adalah informasi awal, ya, informasi kejadiannya, terus kita melakukan kaji cepat, menyusun situasi report atau sitrep, terus baru diputuskan. Ini biasanya cepat ini, dalam 1 hari. Ya, diputuskan, melakukan tindakan atau tidak, melakukan kegiatan operasinya atau tidak, go or no go, kalau go ngapain. Kalau kita menjalankan misi penanganan berarti yang ditangani apa, lokasinya di mana, sumber daya yang akan kita kerahkan jumlahnya berapa, peralatan yang akan kita kerahkan apa saja, dan seterusnya ya, itu nanti akan menjadi range of. Begitu go maka poskornya yang akan ditentukan. Poskornya di mana? Kalau Merapi tadi sudah kami sampaikan, poskor sudah ditentukan di SMK Pakem. Tapi kalau kejadiannya ini kita bicara tidak Merapi. Saya mencontohkan di Lalah, ya nggak minta ya. Ono gempa dengan pusatnya di Bantul, wilayah terdampaknya Bantul semua 17 kecamatan,
sebagian kota, sebagian Gunung Kidul dan Kulon Progo. Itu poskornya Jatuh Putih jenengan. Poskornya mau gimana? Ini yang besok akan kita sepakati bersama teman-teman di tanggal 26-27. Ya. Masing-masing akan mendirikan poskor. Bantul Tedeke dan PDM orang rusak. Ya. Tapi saya yakin tidak rusak. Yakin betul, Mas. Rusak. Ada ketentuan mendirikan poskor. Satu di kantor Muhammadiyah. Jangan PDM rusak, boleh PCM sira rusak. Yang penting di kantor Muhammadiyah. Kalau kantor PDM-nya rusak, kantor PCM-nya rusak, sekolah Muhammadiyah boleh. Yang tidak boleh untuk didirikan poskor, satu di rumah sakit, yang kedua di masjid. Terus masjid berubah dari poskor tidak boleh. Jadi bangunan yang lain yang akan kita gunakan. Ya. Jadi saya mengambil contoh misalkan waktu gempa di Cianjur, PDM-nya tidak layak untuk poskor, sekolahannya juga berbatas waktu karena harus diaktifasi lagi pendidikannya, terpaksanya sewa tempat Muhammadiyah, sewa garasi bis untuk poskor. Nah, kalau di DIY poskornya utama kalau tadi ada gempa, Bantul misal gempa, Mutulas kecamatan terdampak, Gunung Kidul sebagian terdampak, kota sebagian terdampak, Kulon terdampak, poskor wilayahnya ada di sini. Poskor wilayahnya ada di sini, PDM kota di PDM, Kulon Progo di PDM Kulon Progo, Gunung Kidul di PDM Gunung Kidul, Bantul di PDM Bantul. Tempat kedudukan itulah nanti akan kita sepakati bersama. Karena tempat kedudukan ini menjadi sangat penting. Ya. Kalau poskor sudah ada, maka kita nanti akan menentukan pos pelayanan. Oke, saya lanjut ini dulu. Setelah tanggap darurat biasanya berlaku 14 hari. Kalau kejadiannya kalau kayak banjir, longsor, yang kejadiannya singkat dan penanganannya bisa cepat, dampaknya tidak meluas, itu biasanya 7 hari. Kita mengikuti punyanya pemerintah. Jadi bisa 14 hari, bisa 7 hari, bisa 30 hari. Seperti apa dampak yang terjadi. Selanjutnya kita menuju ke transisi darurat pemulihan. Melanjutkan dukungan bantuan dengan memberdayakan masyarakat dan di sini melibatkan penuh masyarakat untuk pengambilan keputusan. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita mendirikan sekolah darurat Muhammadiyah, yang diajak rebukan siapa? Warga Muhammadiyah. Pemilik sekolah Muhammadiyah itu siapa? Ya, bisa Majelis Dikdas sebagai pengelola sekolah Muhammadiyah, tapi secara lahiriah ya, ada milik ranting, ada milik cabang. Itu yang harus tidak rembugan untuk pengambilan keputusan. Jangan sekali-sekali panjenengan sedaya membuat sekolah Muhammadiyah tanpa mengajak rembugan mereka sebagai pemilik sekolah. Baik ranting, cabang, Dikdas, PDM itu diajak rembugan. Sehingga pengambilan keputusannya akan dimusyawarahkan bersama beliau-beliau yang terlibat dalam urusan sekolah, termasuk komite. Atau misalkan kita membantu hunian masyarakat, membikinkan rumah hunian sementara. Biasanya di fase transisi darurat pemulihan ini kita mendirikan rumah sementara. Yang diajak rembugan sudah. Yes, lurah, Pak Duko, Pak RT, terus Pak RW terus apa lagi? Ibu gini. Dari Bantul atau dari RT lah. Pak Duko, Pak RT, Pak RW itu diajak rembugan plus siapa? Plus penerima manfaatnya. Penerima manfaatnya adalah warga masyarakat yang nanti akan kita berikan. Itu diajak rembugan, diajak memutuskan. Biar tidak ada kesalahan ataupun nanti iren kemiren ataupun nanti
kesalahpahaman di antara masyarakat. Lu ngopo kok RT kono ora. Kan begitu. Lu kono kok peduan sini enggak. Nah, itulah pentingnya ada proses rembuk warga. Maka pada proses transisi darurat ini keterlibatan masyarakat secara penuh untuk mengambil keputusan atas bantuan yang akan kita berikan itu menjadi penting. Ini tadi sudah ya, ini sudah. Saya akan mulai. Nah, ini pokok-pokok informasi yang nantinya akan menjadi sitret. Kalau orang melakukan asesmen atau kaji cepat, ya akan dicari ini informasinya. Kejadiannya nopo? Oh, erupsi Merapi. Kapan kejadian itu? Ya. Kapan itu bisa waktu nih? Jam berapa? Hari apa? Tanggal berapa? Gitu. Terus di mana lokasinya? Lokasinya kalau Merapi di mana? Oh, Merapi di Sleman, Sleman juga. Basisnya adalah desa kecamatan. Di mana lokasinya? Basisnya desa dan kecamatan. Ya. Ini lokasi yang dianggap terdampak atas kasus erupsi tersebut. Ya. Berapa besarannya? Berapa kawasan yang terdampak? Ya. Sekian desa, sekian kecamatan, ya. Sekian kawasan, misalkan sepanjang 12 km aliran Sungai Gendel, misalkan. Ya. Ini besarannya. Ini biasanya kita akan mengambil informasi ini dari informasi BPBD ataupun informasi BPMPG. Penyebabnya, nah ini sama, masih di dalam proses informasi yang dikeluarkan oleh BPMBG dan BPBD. Bagaimana upaya penanganan? Nah ini yang penting. Yang mau dilakukan NDMC apa? Penanganan yang akan dilakukan NDMC itu apa? Yang menangani siapa? Timnya Sokowe. Oh, kalau NDMC melakukan kesehatan, ikut operasi besar, layanan logistik, dan layanan dukungan psikososial. Lah pelakunya siapa? Kalau kesehatan pelakunya siapa? Sudah jelas di sini ya. Saat pelakunya siapa? Sudah jelas. Terus psikososial pelakunya siapa? Ada timnya. Logistik pelakunya siapa? Ada timnya. Nah, tinggal yang manage untuk kepentingan ini siapa? Nah, besok ada timnya. Maka itu yang akan kita coba. Siapa pelakunya dan bagaimana melakukannya. Itu nanti akan kita uji coba. Nah, mau difoto nanti dibagikan. Betul. Nah, ini yang DIY yang belum punya bundar hunian ya, pelayanan hunian air bersih. Yang lainnya kita sudah punya. Yang kita belum formatkan itu hunian sama air bersih. Walaupun sebenarnya kalau kita boleh tukang yang bisa bikin hunian, kenyataannya di Cianjur kita sudah bisa bikin hunian 200 bintara. Berarti kan ada orangnya. Cuman yang mengkoordinasikan itu di wilayah belum ada. Konsepnya kita sudah punya, cuman yang orang sing harus dipasrai PSI-nya itu siapa belum ada. Air bersih juga seperti itu, PSI-nya belum ada. Dulu ada PSI-nya, tapi sekarang sudah ke Jakarta. Jadi penggantinya ini yang belum ada. Dua ini. Nah, inilah respon Muhammadiyah. Ada berapa ini? 8. Ya. Ini respon Muhammadiyah yang biasa dilaksanakan. Maka Poskor akan mengendalikan jenis layanan ini. Jadi ketika teman-teman nanti akan menentukan pos pelayanan, itu satu, lokasinya di mana. Yang kedua, kebutuhan layanannya apa. Itu. Nah, kebutuhan layanan yang bisa disediakan oleh Muhammadiyah itu ini 8.
Yakin betul volume ini dengan yakin bisa nih? Bisa, insya Allah cukup mampu lah untuk kita menyelenggarakan ini. Ya, tapi yo bisa disorong orang kabeh. Ya. Misalkan ada gempa bumi 17 kecamatan, kita harus mendirikan 17 titik pos pelayanan. Mampu nggak? DIY mampu nggak? Ini roda ini. Ya yakin kalau saya, ya yakin jalur tolong provinsi yang lain, maksudnya gitu. Ya, ini maka kita perlu mempelajari bagaimana kalau DIY jadi tuan rumah, Bapak Ibu. Kita tujuannya besok menyelenggarakan gladi untuk poskon-posyan ini, kita akan menghitung seberapa kekuatan DIY jika menjadi tuan rumah bencana. Satu, tidak akan minta terjadi, tapi butuh latihan sehingga ketika itu terjadi kita sudah siap. Yang kedua, ketika DIY diminta mendukung respon nasional dengan kekuatan yang ada ini, DIY akan mengambil peran apa? Kadang PP itu kalau perintah menangan, raiso di nggak bisa dibantah hajinya gitu ya, nggak bisa, karena DIY berangkat untuk pegang poskon dan pegang 3 posyan. Nah, itu kalau masing-masing posyan itu 20 orang, yang pegang poskon 10 orang, kan berarti harus berangkatkan 70 orang. Nah sekarang yang datang gaji ini berapa orang? Tidak siap tidak kita untuk mendukung itu. Ya, saya mencontohkan seperti itu. Karena kasus terakhir teman-teman diminta untuk ke Gunung Lewotobi laki-laki, itu di NTT. DIY pegang poskor sekaligus pegang posyan. Belum di Cianjur, kita di Cianjur pegang 2 posyan dan pegang poskor. Padahal di dalam posyan itu ada 20 non medis, 8 orang medis. 28 loh. Kalau 2 posyan kan wis 50 sampai berapa nih? Nah, itu meh 30 loh, sama yang kira-kira ini. Di poskon sendiri harus ada 4 orang, 6 orang yang harus pegang itu membantu. Nah, maka kegiatan dari ini kita menyiapkan diri untuk 2 tujuan itu. Ya misalnya sesuatu kejadian di luar tinggi setingkat nasional, ketika kita berangkat kita nggak usah pusing-pusing, gunung itu makan pusing ya, kan sudah siap, gunung itu saya berangkat, Progo berangkat dulu. Itu akan memudahkan bagi kita merolling, ya, merolling dari sumber daya yang ada. Nah ini fase transisi darurat pemulihan masih sama sebenarnya, tinggal kita melanjutkan aja dengan metode yang berbeda. Kalau di darurat kita ngasih rumah itu biasanya masih berbahan terpal, tapi kalau di transisi darurat itu harus sudah berubah, hunian sementara dengan dinding yang lebih kuat, dengan alas lantai, dengan atap minimal spandek, ya minimal seperti itu. Nah itu contoh beberapa layanan yang kita miliki. Ya. Terus yang terakhir ini kemampuan kita untuk mendirikan jamaah, ini wajib Bapak Ibu. Ketika kita di posisi darurat, kalau nggak ada masjid, ya kudu gali. Bikin masjid darurat, jamaah harus didirikan pada kondisi apapun. Ya. Jumatan nggak ada, ya harus diinisiasi gimana caranya ada tempat untuk jumatan, ada tempat untuk beribadah. Nah ini alurnya yang tadi saya sampaikan. Ada alur di mana kondisi normal, terus informasi peringatan dini. Tapi kalau informasi peringatan dini ini ternyata tidak terjadi bencana, maka selesai. Tapi kalau terjadi bencana, maka kita akan menindaklanjuti dengan diagram yang di bawahnya.
pada saat proses peringatan dini inilah kita sudah mengumpulkan informasi, kita sudah menyiapkan sumber daya. Sumber daya itu apa mawon? Sumber daya itu apa aja? Manusianya, peralatannya, ya. Nah, yang terakhir duitnya. Tapi saya meyakinkan kepada teman-teman kalau setingkat wilayah dipastikan dananya pasti ada. Sama. Walaupun urutan. Terus kalau ada bencana maka dilakukan analisis kejadian dari hasil kita membaca sitrep, dari hasil kaji cepat, dikumpulkan informasinya, ya. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan daruratnya dengan membentuk poskor. Selanjutnya poskor dan posyan dibentuk, maka mobilisasi sumber daya harus segera disiapkan. Yang paling sulit ketika menentukan poskor itu adalah bukan menentukan lokasinya, tapi menyusun rencana operasinya. Kesehatan butuh berapa tim, psikososial butuh berapa tim ditempatkan di mana saja, terus logistik butuh berapa tim, bentuk layanan yang akan kita tempatkan di masing-masing desa layanan itu seperti apa. Karena belum tentu dalam satu desa, dalam satu pos layanan itu jenis layanannya akan sama. Kadang di lokasi A kesehatannya sudah jalan, maka kita tidak akan kirim tim kesehatan ke lokasi tersebut. Tapi lokasi itu harus didampingi. Karena apa? Karena itu lokasi dengan populasi Muhammadiyah yang sangat tinggi. PCR-nya ada, darahnya ada. Nanti orang ditunggu, wah bisa kena komplit. Ada juga kadang lokasi yang populasi Muhammadiyahnya tidak ada sama sekali, tapi di situ sangat parah kondisinya. Jadi pertimbangan kita menentukan pos pelayanan itu satu, lokasi populasi Muhammadiyah di wilayah itu. Yang kedua, lokasi yang terdampak parah tanpa memandang di situ ada Muhammadiyahnya atau tidak. Untuk kita tempatkan personel relawan yang akan melakukan pengelolaan pos pelayanan. Nah, ini institusi yang berfungsi sebagai pos utama yang merupakan pusat komando dan koordinasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana. Dipimpin oleh ketua, dibantu oleh staf. Wonten staf yang akan membantu untuk urusan administrasi dan kesekretariatan. Karena semua proses yang dilakukan dalam pelayanan itu pasti akan ada pencatatan logistik keluar masuk barang, tanda terima, baik tanda terima orang membantu ke kita menyalurkan ke penerima manfaat, itu ada tanda terimanya plus foto dokumentasi. Belum lagi urusan kesehatan, laporan yang paling rumit itu ada di kesehatan. Nah, itu monggo nanti dibikin bareng-bareng teman-teman IMT saja. Ya. Itu yang karena di kesehatan ada alur laporan yang harus dipahami. Dari tim yang bekerja di lapangan itu harus melaporkan ke Puskris atau sekarang bahasanya HEUC. Itu punya dinas kesehatan. Sekaligus juga melaporkan ke poskor kita. Ya. Ada 2 laporan kemana dia harus melaporkan. Nah, kalau 2 laporan ini dengan format yang berbeda, maka tim kesehatan itu nanti akan 2 kali kerja menjalankan laporan. Nah, itu yang memberatkan teman-teman kesehatan di situ. Tapi kalau yang lainnya tidak, yang lainnya bisa merujuk ke kita, ke poskor, baru poskor nanti disampaikan ke BPBD. Tapi kalau kesehatan khusus dia punya jalur sendiri yang ke dinas kesehatan. Dalam hal ini HEUC. Nah, ini tahapan pembentukannya, ada informasinya, ada hasil kaji cepatnya, ya. Terus ada pengambilan keputusan. Jadi mendirikan poskor itu tidak serta-merta SDMC punya otoritas tunggal, boten.
tapi otoritas itu tetap ada di pimpinan Muhammadiyah, baik tingkat daerah maupun wilayah. Kalau wilayah mau mengambil keputusan, maka kami akan mengambil keputusan ini bersama dengan pimpinan wilayah. Poskornya di mana? Termasuk posyan juga. Kalau di situ ada ranting, maka rantingnya juga harus diminta rembukan. Di sini nanti ada penunjukan ketua poskor. Kalau ini otomatis ketuanya DMC jadi ketua poskor. Biasanya begitu, diotomatis kalau Muhammadiyah. Begitu disampaikan ke wilayah atau PDF, oh berarti ketuanya DMC. Kecuali ketuanya DMC tidak bisa. Berarti siapa? Ya wakil ketua tadi. Nggak bisa lagi siapa? Ya berarti ada unsur DMC di situ yang harus memimpin. Kecuali yang DMC-nya nggak ada. Akhirnya di DI ini karena ada semuanya, maka itu kita nggak perlu bahas. Kalau nggak ada siapa, itu kewenangan PDM ataupun PWM untuk menunjuk siapa ketua poskornya. Terus pimpinan Muhammadiyah pasti akan mengeluarkan legalitas, ya, surat keputusan. Terus dari proses keputusan ini biasanya cepat ya, dalam 1 hari sudah bisa memutuskan, maka langsung akan memobilisasi sumber daya Muhammadiyah yang perlu digerakkan untuk mengikuti proses layanan. Nah, Bapak Ibu, yang paling repot itu adalah ketika kita menentukan sapa sing arep mangkate kapan. Ya. Contoh pernah terjadi waktu kejadian apa nih kok pramuka keceblok kali di Sleman, Turi, ya. Sing dijaluk ambulane Cacep itu sing teko 37. Waduh. Yang pusing bukan pusing bagi ambulannya tapi arep parkir nang ndi. Ya itu kemarin itu yang wah bludak Muhammadiyah oke dhewe ya memang oke dhewe juara tapi itu jadi wagu karena saking kogean. Ya. Contoh-contoh seperti itu ya. Jadi sekarang sudah ada pola siapa melakukan apa, kapan, dan di mana. Ya. Jadi misalkan kita minta UAD untuk mendukung tim kesehatan misalkan 10/10 orang, maka akan diberangkatkan per 10 orang berapa lama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketentuannya, tim kesehatan siap ditempatkan 7 hari penugasan di luar pemberangkatan dan kepulangan. Kalau ditugaskan tanggal 1 sampai tanggal 7 berarti berangkatnya tanggal 30, pulangnya tanggal 8. Penugasannya 7 hari tidak dihitung dengan pemberangkatan dan kepulangan. Kalau teman-teman SAR 14 hari. Ya berarti kayak teman-teman psikososial sebenarnya ketentuannya 30 hari, tapi sekarang sudah dirubah menjadi 14 hari. Terus untuk teman-teman logistik dan poskor sama 14 hari. Lah, misalnya 1 minggu mas, yang 1 minggu dideweke untuk penugasan khusus, ya, monitoring. Ya monitoring itu bahasa orang tilik itu monitoring ya, menjenguk itu monitoring gitu ya. Tapi tidak ditugaskan untuk melakukan penanganan di masyarakat. Kenapa? Karena penanganan di masyarakat itu satu butuh adaptasi dengan lingkungan. Yang kedua butuh penilaian tentang karakter masyarakat. Yang ketiga butuh kita saling mengenal dengan masyarakat. 3 hal yang berkaitan dengan adaptasi lingkungan dan pengenalan ini butuh waktu Bapak Ibu. Biasanya di lapangan butuh waktu 2-3 hari. Dan kalau penugasannya cuma 3 hari, lalu kenalan kok sampai. Tidak ada pendampingan nanti. Walaupun itu tim kesehatan yang ditempatkan di posyan untuk mendirikan klinik darurat pun juga akan melakukan proses adaptasi dengan lingkungan. Ini struktur poskornya. Punya pemerintah juga begini, punya kita juga begini. Cuman
Di pemerintah akan ada tambahan-tambahan kayak humas, sekretariatan dan yang lainnya. Jumlahnya akan lebih banyak unitnya. Tapi kalau kita menyederhanakannya seperti ini, ada perencana operasi lokal admin KU. Ini SSO ini bertugas untuk keselamatan dan keamanan. Ya. LO ini penghubung yang menghubungkan untuk kepentingan berembuk dengan pemerintah, yang setiap hari ikut koordinasi di BPBD setiap sore jam 4 sampai jam 6. Ya. Data informasi ini yang mengolah data dari keseluruhan proses di sini untuk diolah, apakah itu nanti akan menjadi data untuk mendukung perencanaan dan operasi ataupun akan diolah menjadi laporan. Jadi semua pergerakan SAR, logistik, LGB, kesehatan ataupun klaster yang lain itu semuanya nanti akan membuat data penanganan yang akan diolah oleh data informasi. Nah, ini tugas pokoknya, menjalankan operasi penanganan dalam bencana secara terpimpin, terkoordinir, efektif dan efisien, pelaksanaan pengolahan data informasi penanganan data bencana, menyusun rencana operasi, menentukan lokasi pos pelayanan, menempatkan relawan di lokasi pos pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan kapasitas dan keahliannya, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumber daya untuk operasi penanganan dalam bencana secara cepat, tepat, bermartabat, efektif, efisien, dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Yang ketujuh, melaporkan pelaksanaan penanganan dalam bencana ke pimpinan baik daerah maupun di tingkat wilayah berdasarkan level masing-masing. Nah, di sini ada sebuah proses yang harus diperhatikan. Satu, merencanakan. Setelah merencanakan, pasti akan memobilisasi, menempatkan relawan di pos lapangan, di pos layanan ya. Nah, kalau sudah bekerja para relawan, maka tindakan berikutnya adalah mengevaluasi yang harus dilaksanakan setiap hari. Ada evaluasi yang harus dilaksanakan setiap hari untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja hari ini dan untuk menyiapkan kinerja hari besok. Ini pos layanan yang berfungsi sebagai pelaksana layanan secara langsung kepada masyarakat terdampak baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian. Posisi pos pelayanan itu di lokasi terdampak atau lokasi tempat pengungsian. Ini langsung melakukan layanan kepada masyarakat. Posyandu dibentuk oleh poskor. Pembentukan posyandu berdasarkan dari hasil asesmen dan kebutuhan. Akan perlu tidaknya suatu wilayah dijadikan lokasi pendampingan dan layanan. Pembentukan posyandu dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan setempat. Ini yang tadi saya sampaikan, gitu. Ada PRM, PCM, mungkin Muspika atau bisa jadi Puskesmas. Nah, ini yang membedakan ini. Kalau kesehatan, ruang lingkup layanannya mengikuti ruang lingkup layanan Fasyankes setempat, mengikuti ruang lingkup layanannya Puskesmas. Tapi kalau posyandu kayak layanan dukungan psikososial, logistik dan lain sebagainya, itu ruang lingkupnya bisa dusun dan desa. Jadi jangkauannya beda antara psikososial, logistik dan kesehatan. Bisa jadi dengan hunian dan air bersih. Ya. Tapi kalau kesehatan sudah bisa dipastikan layanannya sesuaikan dengan layanan Fasyankes setempat, yaitu Puskesmas. Lokasi bisa berbasis dusun, desa atau kecamatan. Pembentukan posyandu sebaiknya dilakukan segera mungkin setelah poskor terbentuk. Kalau poskor terbentuk maksimal 3 dino, Mas. Setelah 3 hari dari hasil asesmen, maka posyandu harus sudah mulai ada yang diaktifasi.
ya, atau didirikan. Tugas pokok menyelenggarakan operasi penanganan darurat bencana status struktur sistematis tepat bermartabat, bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi lain yang bergerak pada lokasi yang sama tanpa mengurangi efektivitas bantuan yang diberikan kepada korban bencana di wilayah kerjanya. Nah ini penting, maksudnya begini nih, yang poin nomor 2 ini. Kalau kita datang di suatu desa, datang duluan, yang lembaga lain belum datang, itu koordinasi di bawah kendalinya kita. Siapapun yang datang, itu nanti koordinasi di bawah kendalinya kita, di bawah kendalinya sopo sing teko dhisik. Tapi kalau kita datang, ternyata di situ sudah ada PMI, tidak apa-apa, kita masuk, kita akan tanya, yang belum ada apa? Di sini butuhkan kesehatan dan psikososial. Maka tim yang kita kirimkan hanya kesehatan dan psikososial. Yang lainnya menunggu PMI dan yang lain-lain itu bekerja sampai berapa lama. Dan yang perlu disampaikan di situ adalah waktu untuk saling berkoordinasi. MDMC mau berapa lama? Kami 3 bulan, kami 2 bulan, kami 1 bulan. Misalnya PMI kamu berapa? Saya sampai minggu depan. Ada tagana, saya hanya sampai tanggap darurat, nanti sampai tanggal 14 misalkan. Terus nanti ada yang lain, saya cuma 3 hari. Maka selepas pengendali utamanya ini PMI-nya sudah keluar, kita ambil alih pengendaliannya di situ. Bersama dengan pemerintah setempat ya, apakah desa, apakah dusun, apakah yang lain. Ya. Untuk kembali menata dan memasukkan kembali unit kerja kita yang dibutuhkan. Oh ternyata butuh hunian, unit kerja huniannya masuk. Oh ternyata butuh air bersih lagi, masukkan lagi air bersihnya. Oh ternyata masih butuh dukungan logistik, makanan, punya kita masukkan lagi di situ. Ya. Jadi kalau kita datangnya belakangan, ya ada undang-undang untuk keluar tarik berkoordinasi. Tapi kalau datangnya duluan, maka kita nanti akan menentukan. Ya. Jadi kalau ada orang datang belakangan, kamu mau berapa hari, kamu mau melakukan apa? Itu harus kita yang menanyakan. Maka perlunya kita bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi lain yang bergerak pada lokasi yang sama tanpa mengurangi efektivitas bantuan yang diberikan kepada korban bencana di wilayah kerja tersebut. Nah ini fungsinya Posyan sebagai tempat konsolidasi dan koordinasi, sebagai tempat untuk menggerakkan dan mengendalikan kegiatan penanganan, sebagai tempat pelayanan dan pendampingan korban bencana, sebagai pusat data informasi di tingkat Posyan. Contoh kasus ini biasanya terjadi kalau tsunami, kalau yang lain ya, ya semoga yang lain tidak, kecuali banjir bandang yang besar gitu ya. Ketika terjadi keterpisahan keluarga, kasus ini saya temukan waktu tsunami Aceh, banyak sekali anak yang berpisah dengan orang tua yang berpisah dengan anak ataupun masyarakat yang berpisah dengan keluarganya masing-masing. Biasanya nanti di setiap posyan akan didirikan satu layanan informasi pencarian orang hilang. Di posyan Anda itu ada siapa yang kehilangan keluarganya, disitulah nanti akan dijadikan lokasi tempat informasi orang hilang. Nah itulah pentingnya posyan ketika dibutuhkan sebagai pusat data informasi di tingkat pos pelayanan. Tapi ini biasanya kejadian bencana yang ruang lingkupnya sangat besar ya. Selama proses di Indonesia ini saya temukan baru di tsunami Aceh, kalau yang lainnya tidak ada. Ini strukturnya, ketua langsung membawai unit kerja, dibantu mengolah data informasi dan administrasi keuangan. Nah ini pos pendukung. Ini kalau kejadiannya, situasinya saya mencontohkan kayak gempa Palu. Di gempa Palu itu akses menuju Palu tertutup.
jalan darat kena longsor, rusak, pelabuhan rusak, lewat jalur udara bandaranya terlalu penuh, sehingga aktivitas kebutuhan untuk mendukung sumber daya harus didirikan pos pendukung di Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kota terdekat menuju ke Palu. Tujuannya untuk apa? Untuk membukakan akses agar memudahkan relawan masuk menuju ke kota Palu bersama dengan peralatan dan logistiknya. Tapi kalau untuk di Jawa saya pikir tidak akan jadi masalah ya. Karena di Jawa akses jalan itu banyak. Mau masuk Jogja itu kan lewat Klaten bisa, lewat selatan sekarang bisa, lewat Magelang bisa, lewat Kulon Progo bisa, ada 4 jalur ya. Yang itu kemungkinan tidak akan tertutup semuanya ketika harus ditempuh darat. Tapi kalau waktu di Palu hanya ada 1 jalur untuk masuk menuju ke sana, jalur daratnya. Nah, ini dibutuhkan pos pendukung berfungsi membantu akses keluar masuk dan mobilitas distribusi bantuan penanganan dalam bencana, baik itu SDM, kebutuhan peralatan maupun logistiknya. Maka di strukturnya ada transportasi, ada yang ngurusi SDM, ada yang ngurusi logistik dan peralatan. Nah, ini di fase rehab rekon, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau rehab rekon, rehabilitasinya FDMC atau Muhammadiyah itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, tapi rekonstruksinya hanya untuk aset amal usaha. Kita tidak bikin jalan, kita tidak bikin jembatan, ya situ urusannya pemerintah. Nanti kita memperbaiki sekolah Muhammadiyah yang rusak, memperbaiki panti yang rusak, mendirikan masjid yang rusak dan seterusnya. Itu rekonstruksinya ya. Nah, di rehab rekon ini fungsi MDMC akan mengkoordinasikan dengan majelis lembaga terkait. Contoh, kalau urusan sekolah sama siapa? Didas. Oh, yang rusak perguruan tinggi berarti sama Dikti, yang rusak rumah sakit berarti sama LPK ya. Jadi kita akan mengkoordinasikan kebutuhan rekonstruksi bersama dengan majelis lembaga terkait. Nah, ini tahapannya. Kalau di rehab rekon ada kajian kebutuhan pasca bencana, ini namanya Jitu Pasna. Selanjutnya menyusun rencana. Setelah hasil Jitu Pasnanya sudah kita simpulkan, maka itu digunakan untuk menyusun rencana rehab rekon. Diambil keputusannya, pembentukan timnya, selanjutnya ada pelaksanaan, ada monitoring, evaluasi, akuntabilitas dan learningnya, selanjutnya ada laporan dan penutupan. Ya, ini rangkaian kegiatan dari rehab rekon. Ya. Nah, ini alurnya ada Jitu Pasna, hasil Jitu Pasna itu nanti digunakan untuk menyusun perencanaan, diputuskan yang akan dibangun itu apa saja. Terus tim yang dibentuk, program dilaksanakan, program ini nanti akan diawasi oleh monitoring, evaluasi, akuntabilitas dan lain-lain. Terakhir pasti semuanya akan ada proses pelaporan. Nah, ini pembiayaan respon. Ini saya pikir sudah jelas ya. Mitra utama kita Layismu. Nah, mekanismenya sebaiknya dikoordinasikan sejak awal dan disepakati pengajuannya seperti apa. Ini tanggal 26 khusus 1 hari nanti akan kita selesaikan bersama dengan Layismu. Ada materi Layismu bersama dengan FDMC daerah ya, yang nanti akan bertugas dengan Poskor akan membahas ini kemitraannya yang model sekarang itu seperti apa, pelaporannya yang model sekarang itu seperti apa ya. Pembiayaan, nah ini sudah di Layismu daerah masing-masing. Kalau provinsi ya dengan wilayah, daerah ya dengan Layismu daerah ya. Kalau kejadian setingkat kabupaten berarti itu tanggung jawabnya di Layismu daerah, kecuali nanti tidak mampu berarti akan dinaikkan dengan dukungan Layismu wilayah melalui rekomendasi FDMC
wilayah sampai naik ke tingkat pusat. Nah, ini yang disebut dengan One Muhammadiyah, One Respon. Satu kesatuan koordinasi yang dikomando dan dikendalikan oleh MDMC yang melibatkan seluruh komponen Muhammadiyah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan majelis lembaga untuk dan AUM dalam penanggulangan bencana. Ya, jadi penanggulangan bencana itu tidak bisa dikerjakan oleh MDMC sendiri, tapi juga akan melibatkan majelis lembaga dan amal usaha serta untuk bersama-sama melakukan penanganan. Maka untuk itu peningkatan kapasitas model pelatihan seperti ini diberlakukan untuk majelis lembaga dan untuk ikut terlibat. Tujuannya adalah untuk membangun One Muhammadiyah, One Resiliensi. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Di situ nanti ada pembagian peran. Ya, kalau LHPB itu nanti sajane tugasnya nopo toh. Kalau Kopam itu tugasnya nopo toh. Kalau rumah sakit jelas tugasnya pasti urusan kesehatan. Kalau MPKS dia punya kekuatan ambulan misalkan. Kalau untuk itu nanti IMF itu bisa apa, IPM bisa apa, NA bisa apa. Nah, itu yang akan membagi dalam proses koordinasi One Muhammadiyah, One Respon atau One Resiliensi. Nah, ini keterlibatannya. Saat bencana itu ngapain toh keterlibatannya? Saat pra ngapain? Saat pasca ngapain? Ini sudah sangat jelas, besok akan kita perhatikan. Nah, ini pelakunya. Kalau untuk penanggulangan bencana, MDMC pasti dengan layismu, turunannya nanti pasti ke daerah. Ya. Portumnya di sini sudah dituangkan, majelis lembaganya di sini siapa yang akan terlibat, AUM-nya di sini siapa yang akan terlibat. Nah, ini konsolidasinya yang untuk ortom. Yang konsolidasi sekarang ini yang nomor 6 yang kita lakukan. Nomor 6 dan nomor 7 yang sedang kita lakukan. Ini contohnya membagi perangkatnya, ya. Siapa saja melakukan apa. Ya. Nah, ini poinnya, MDMC mempunyai kewajiban membangun kemitraan dan menjalankan koordinasi sebagai perwujudan keputusan tantris. Apa diwujudkan dengan kesepahaman yang sama untuk membangun ketangguhan, kemudahan penanganan, dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Penanganan dalam bencana dilakukan dengan memperhatikan faktor pengurangan risiko bencana. Nah, ini yang mungkin nanti perlu dipahami di materi-materi kalau kaitannya dengan pengurangan risiko bencana yang terhubung pada saat penanganan darurat. Ini contohnya yang paling nampak adalah ketika kita diminta membantu untuk merelokasi korban bencana untuk pembangunan hunian. Maka faktor pengurangan risiko bencana harus diperhatikan. Contoh kecil kemarin yang menjadi masalah adalah pembangunan hunian tetap. Ada pembangunan hunian tetap pasca gempa tanpa mengindahkan kaidah rumah tahan gempa. Akhirnya belum ada gempa pun sudah retak-retak. Nah, ini salah satu contoh ketika penanganan darurat bencana harus memperhatikan sisi pengurangan risiko bencana. Ya. Atau misalkan memindahkan orang dari bibir tanggul sungai menuju ke titik aman. Ini pernah terjadi ketika kami diminta untuk merelokasi erupsi Gunung Kelut. Ya. Itu tempat relokasinya dipindahkan tetap tidak jauh dari tanggul. Nah, akhirnya kita meminta untuk ini harus dipindahkan menjauh dari tanggul aliran lahar hujan. Nah, itulah salah satu contoh ketika penanganan darurat harus memperhatikan sisi-sisi pengurangan risiko bencana. Sampai di sini, Bapak Ibu, pukul 14.23 saya mengakhiri materi. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Matur nuwun, kembali ke Mas Oli.
Oke. Saya lihat di sisi sebelah selatan sudah ada yang semindi. Enak sekali loh. Oke. Terima kasih Mas Indrayanto. Kita beri apresiasi untuk Mas Indrayanto. Nanti kasar 15.47, tapi nanti kita 15 saja. Kita 14.57. Ngantuk aku katanya. Kita buka sesi pertanyaan diskusi. Monggo, mumpung Mas Indra masih di sini, tapi tetap di sini ya. Kita buka 3 pertanyaan. Monggo, silakan. Orang udah bingung. Wah ini Mas Boy malah mau tanya. Oh mau. Monggo yang masih bingung atau bingung atau sudah paham? Apa gimana Mbak? Gimana Bu? Monggo ini Mas. Tak paksa nek nonton mati. Itu dulu. Nah, monggo. Bu, monggo Bu. Nah, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani dari PDA Sleman. Cuma saya mau bertanya, mungkin kalau pemaparan seperti ini kurang gitu ya, luas. Jadi mungkin pasca kejadian atau mungkin pas kita simulasi, mungkin kita bisa lebih paham lagi seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mas Indra, langsung aja. Ini setelah kepengen lagam Mas. Oke. Nanti kita akan praktek di tanggal 27 dulu. Ada simulasi kecil sebelum nanti kita menuju ke tanggal 24 Oktober ya. Nanti akan kita mendedakan kayak apa toh saja nih ketika harus memimpin atau mengelola poskor dan posyan itu sebenarnya dibutuhkan berapa orang, terus ditempatkannya itu nanti masing-masing ketugasannya apa, dari berapa orang itu, terus apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, dari mulai menyusun rencana operasi itu seperti apa, memimpin briefing itu seperti apa, melepaskan personel relawan itu bagaimana, dan seterusnya. Itu nanti di tanggal 27 itu akan coba kita simulasikan kecil sebelum kita menuju ke Ladgab tanggal 24 Oktober. Begitu? Oke. Ibu-ibu, kemudian udah mbak ada mbak. OAD yang banyak sekali, yang coklat. Kalau dari sini manis sekali, seperti coklat. Rasanya pengen berat. Monggo. OAD, ada lagi sini. Mas Boy. Ini loh. Sibuk ya. Baik Mas Indra, mohon izin tanya, ini kami dari LNHPBPDA Bantul. Yang kami tanyakan itu mengenai pengelolaan poskor dan posyan itu pada saat ada kejadian, karena dia pengalaman sebelumnya mungkin belum yang menerapkan prinsip omor itu. Dulu ketika Bantul, saya sering pengalaman dulu. Ketika Bantul terjadi bencana banjir, badai, apa itu namanya? Cempaka, ya. Nah, itu berbondong-bondong pengen membantu. Namun demikian bantuan itu dari LNHPP maupun dari daerah lain, gitu. Dari daerah lain itu tidak berkoordinasi dengan yang di Bantul dan langsung yuk datang. Bahkan kami itu sangat kerepotan mengelola karena banyak sekali diberikan bantuan pakaian setengah pakai. Nah, pakaian bekas. Nah, saya sangat banget ketika bilang pakaian bekas itu tuh, makanya setengah pakai gitu. Itu satu. Terus yang pengen saya tanyakan untuk pengelolaan, karena tadi sepertinya belum di saya yang belum terkoneksi tadi, belum dipaparkan mengenai
kita ini kan satu persyarikatan Muhammadiyah, baik itu nanti dari LRB maupun dari LLHBB. Namun demikian ketika nanti kita ada poskor dan posyan di sana, ada LRB ataupun LLHBB dari daerah lain yang juga ingin mensupport bantuan, itu tadi saya perhatikan di sana, atau mungkin saya sedang ngantuk sehingga saya belum menyimak itu bagaimana pengelolaannya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Mas Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas Indra. Nah, itu. Maka pentingnya ada poskor untuk mengkaji kebutuhan, menganalisis situasi dan kebutuhannya, itulah yang ditunggu para pihak untuk mau membantu apa. Karena begini, kalau itu didiamkan selisih sehari 2 hari saja, poskor itu nanti akan kalah. Karena orang Muhammadiyah itu kalau untuk urusan membantu orang yang terkena musibah itu pergerakannya lebih cepat dari pergerakan kita mengendalikan poskor. Maka setiap hari harus diinformasikan dengan yang namanya sitret. Di sitret itu nanti ada kolom yang menyampaikan tentang kebutuhan saat ini. Biasanya di sitret itu teman-teman mencantumkannya itu tanpa detail jumlah. Misalkan kebutuhan beras, kebutuhan pakaian, kebutuhan air bersih, kebutuhan apa lagi, itu tidak didetailkan. Maka akan lebih baik, nah besok kita coba untuk mendetailkan itu. Pakaian itu yang dibutuhkan laki-laki berapa, pakaian perempuan berapa, yang tidak boleh itu apa. Tidak boleh pakaian bekas, jadi ada ketentuan di dalamnya. Pakaian harus baru, atau kalau tidak baru berarti pakaian layak tapi yang masih layak. Itu maksud kami bukan layak awul-awul. Layak itu ya terbungkus, tapi ada plastiknya walaupun bekas tapi ya tetap wangi, setrikan, dibungkus satu-satu rapi, ditulis daster ukuran L. Kemeja laki-laki ukuran apa gitu maksudnya. Jadi tidak terus plastik kok gini pakaian ini ukurannya opo, di bulanan opo wedo, di bulanan atau orang dewasa. Karena kalau itu tidak tercantumkan, yang mendistribusikan bingung. Ya. Dan awal-awal kita menolak. Yang kita terima ya harus sudah rapi dan jelas. Plastik ini isinya apa? Sehingga ketika mendistribusikan tidak lagi apa itu terus kita undang terus dikeroyok bareng-bareng gitu. Nah, distribusi sekarang sistemnya tidak antri. Distribusi sekarang sistemnya tidak berebut, tapi distribusi sekarang sistemnya adalah yang akan mendistribusikan mendatangi penerima manfaat. Bisa dikumpulkan dalam satu ruangan dengan cara duduk, diberikan sosialisasi. Misalkan per RT ada 30 KK. 30 KK kita mendistribusikan kebutuhan untuk 30 KK. Maka 30 KK itu ya disuruh duduk. Disosialisasikan dulu, ini mau diberi apa, barang ini untuk apa. Biasanya kalau kita ditambah pengetahuan tentang pola hidup bersih dan sehat, ajak teman-teman kesehatan untuk ngomong sosialisasi progres misalnya. Tapi ketika kita akan memberikan sesuatu itu harus dijelaskan. Panjenengan saya beri apa, ini untuk digunakan apa dan untuk keperluan siapa. Ini untuk anak-anak perempuan, anak-anak untuk usia 0 sampai sekian misalkan. Itu harus dijelaskan. Jadi membudayakan mereka untuk antri dan berebut itu sudah tidak memartabatkan. Padahal tujuan kita adalah memartabatkan. Kurang lebih begitu. Jadi maka perlu adanya poskor untuk menganalisis tentang kebutuhan sehingga MDRC yang lain atau Muhammadiyah kabupaten yang lain atau provinsi yang lain ingin membantu itu juga dikendalikan.
Kami pernah menghentikan untuk tidak membantu. Itu bayang no. Muhammadiyah orang oleh bantu. Kami pernah erupsi Gunung Kelut di Lumajang itu setelah dianalisis bersama dengan PBM Jawa Timur cukup mampu untuk menangani sendiri. Sehingga kami harus mengumumkan berhenti memberikan dukungan bantuan kecuali dana melalui Layismu. Karena barang begitu menumpuk, obat-obatan begitu menumpuk sehingga itu membuat mubazir, tidak terbagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Atau kalau tidak, kita akan memberikan berlebihan. Jadi kalau di Lumajang itu sampai satu rumah itu tidak cukup untuk menyimpan bantuan. Akhirnya didol. Ketika dijual itu akan merusak pasar lokal. Indomie satu dus itu biasanya berapa puluh ribu gitu ya, mereka jual cuma 10 ribuan. Endok waktu itu sekilo 26.000, mereka jual 12.000. Merusak pasar lokal. Sehingga akhirnya Muhammadiyah menginisiasikan untuk menghentikan bantuan. Itu salah satu contohnya. Jadi pentingnya Poskor untuk mengendalikan itu ada di proses perencanaan dan analisis situasinya. Makanya namun ini yang Poskor kok malah rada takon ini bingung kok gimana ini? Yang merasa Poskor ya kan pendalamannya bisa. Besok kalau ada pertanyaan. Seorang laki-laki tidak pernah pendidikan. Ini putih terus. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dari Bantul. Yang saya tanyakan Pak, sistem komunikasi Poskor dengan Posyandu itu mungkin kalau di besok Prapi itu bisa dipergunakan dengan internet maupun dengan HP. Kalau seandainya seperti di Bantul dulu terkena gempa, semua sistem digitalisasi tidak berfungsi. Itu yang akan dipergunakan sistem komunikasi antara Poskor dan Posyandu. Mempergunakan backup apa? Apakah memberikan mungkin hasil radio atau apa? Monggo matur suwun, pertanyaan saya saja. Ini pertanyaan sekaligus promosi di bajunya atau Apa ya gitu? Kalau sistem digitalnya nanti mati, ya kita anggap mati gitu ya. Kita pakai analog. Analognya kita menggunakan frekuensi UHF-nya saya belum hafal karena baru. Terus UHF 117.300. Oh 158.300. Terus outputnya, nanti kita informasikan. Kita punya frekuensi LDRC-DY di 158.300 itu biasanya kita gunakan. Cuman posisi repeaternya dipatok ini besok akan coba kita geser karena tiangnya kropos sehingga ini ada masalah sebenarnya. Terus kita punya frekuensi yang akan coba kita pasang besok UHF punya PP. Nah ini yang coba nanti akan kita titipkan di PUTM. Ya, di PUTM kita akan mencoba pakai sistem analog besok. Jadi semoga nanti tanggal 23 sudah bisa di-on-kan sehingga proses siaga darurat itu nanti akan menggunakan 2 jalur komunikasi. Satu komunikasi digital, apakah pakai WhatsApp dan lain sebagainya, sama kita gunakan frekuensi radio. Nah di daruratnya di tanggal 24 sampai tanggal 26 harapannya besok tetap menggunakan frekuensi radio. Adapun frekuensi yang akan digunakan kita masih komunikasikan
apakah besok pakai 158 atau pakai yang 400 sekian, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Gitu, kamu kelihatannya sesuai dengan kaosnya ya. Iya, saya tahu saya. Ini masih sekitar 10 ya 15 menit. Harus ada yang tanya lagi. Nah, pokoknya tak paksa takon. 2 orang lagi yang dari UAD ini loh, belum ada yang tanya loh. Padahal butuh apa tadi? Butuh nilai ya katanya. Monggo, yang dari UAD tak paksa. Perwakilan monggo. Ada mungkin dari pos yang mau melanjutkan. Wah, ini. Tapi aku jawaban. Ini saya itu tergelitik. Dari tadi tertulis di depan itu ada tulisan Omor. Kadang dibaca One Muhammadiyah, One Respon, tapi ada juga yang tertulis One Muhammadiyah, One Resilience. Itu yang bahu yang mana? Karena kita kan perlu juga menjelaskan, kalau kami di daerah perlu menjelaskan ke PDM. Mosok istilahnya mulak malik gitu nih. Monggo barangkali itu daripada tidak ada yang tanya. Nah itu kalau mau saya menjawab saja yo. Jadi dulu itu kita namanya LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana. Itu Muktamar 2010 di Jogja. Nah setelah LPB itu muncul, maka tagline-nya dikeluarkan namanya Omor, One Muhammadiyah, One Respon. Asumsi dulu ketika LPB itu berarti kegiatannya IDNC itu 90% atau 80% itu hanya respon. Hanya kalau ada kejadian bencana baru bergerak. Padahal nomenklaturnya Lembaga Penanggulangan Bencana itu tidak begitu. Nomenklaturnya itu harusnya kita dari pra bencana, kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan itu juga ada porsinya. Tapi pada kenyataannya pada saat itu hanya respon. Muktamar 2022 di Solo digantilah Lembaga Resiliensi Bencana agar mindsetnya ketangguhan, bukan responsif. Nah otomatis tagline berubah menjadi Omor itu resiliensi. Membahasakan resiliensi itu kan ketangguhan, yang dimaksud apa? Muhammadiyah harus tangguh menghadapi kejadian bencananya, atau Muhammadiyah harus tangguh melakukan upaya penanggulangan bencananya. Akhirnya resiliensi atau ketangguhan itu yang dimaksud adalah bagaimana Muhammadiyah mempunyai kekuatan dan peran untuk upaya-upaya penanggulangan bencana. Dari pra itu juga harus ada porsi kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Contoh kemarin SPAB kita kejar, ya. Masjid musola tangguh kita kejar. Kita terlibat di Destana, kita mencoba terlibat penuh. Artinya memberikan ruang kepada bagaimana upaya kita untuk menyadarkan diri, menyadarkan institusi Muhammadiyah atas resiko ancaman yang dihadapi. Itu porsinya harus 50%. Berikutnya tanggap darurat dan pasca itu juga 50%. Ya. Nah ini maka perlunya kita merubah tagline menjadi One Muhammadiyah, One Resilient sekarang. Nah, sesuai periode Muktamar Medan diganti semoga tagline-nya tidak berubah. Omornya tetap One Muhammadiyah, One Resiliensi. Sehingga kegiatan penanggulangan bencana baik pra
saat maupun pasca yang tadi saya bagi 50% itu harus melibatkan semua unsur Muhammadiyah. Karena kalau hanya MDMC tok yang paham, berarti itu bukan ketangguhan. Tapi kalau MDMC bisa memahamkan tentang penanggulangan bencana kepada seluruh komponen kesyarikatan, berarti itulah ketangguhannya Muhammadiyah. Karena otomatis itu nanti akan membantu masyarakat dalam membangun pengurangan resiko bencana. Saya kira itu. Nah, setuju. Nah, saya menambahkan, mungkin ini ada lagi yang lain. Oh, ada lagi, ya, itu dulu aja. Oke, satu lagi nanti sambil menambahkan. Ini yang Gunung Kidul sudah, Bantul sudah, Kulon Progo belum takon. Memang pertanyaan saya juga hampir sama ini. Sepertinya ada kebingungan. Saya dulu waktu kuliah di UMY tahunnya MDMC. Nah, sekarang ini ada LRB. Nah, ini sebenarnya pemakaiannya bagaimana MDMC, LRB, atau MDMC itu merupakan panitianya ya LRB itu. Nah, saya juga bingung di sini. Mungkin itu pertanyaannya gitu. Maksudnya kedepannya kita mau pakai MDMC kalau ini atau LRB gitu. Ya, ini kaitannya dengan poster Mas, nanti posternya. Ini sebenarnya yang bikin dosa atas penamaan ini orangnya ada di sini. Dulu MDMC itu nama program yang dikerjakan oleh dulu MPKU itu MPKS, MKKM. MPKU itu dulu namanya MKKM, Majelis yang Membiayai Rumah Sakit, punya program MDMC. Nah, pada saat tahun 2000 sebelum 2010, dari 2005 sampai 2010 atau 2006 ya, 2006 sampai 2010, kegiatan penanggulangan bencana itu yang mengerjakan adalah MKKM, Majelisnya Rumah Sakit, yang sekarang namanya MPKU. Itu punya unit namanya MDMC. Ini saya cerita lalu. Nah, karena penanggulangan bencana itu ternyata ruang lingkupnya tidak hanya kesehatan, ada yang lain, ada hunian, ada yang macam-macam itu tadi saya sampaikan, ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Akhirnya PP Muhammadiyah memutuskan di Muktamar 2010 memberikan nama Lembaga Penanggulangan Bencana. Tapi karena MDMC ini sudah terlanjur mendunia, maka nama yang melekat dipakai adalah MDMC. Nah, itu uniknya Muhammadiyah itu begitu. Berikutnya di Muktamar 2022, nama LPB dirubah menjadi LRB. Di Muktamar 2010 MKKM dirubah menjadi MPKU, MDMC-nya dilepaskan, diambil oleh LPB. Nah, selanjutnya 2022 Muktamar Solo LPB dirubah menjadi LRB. Tapi bahasa Inggrisnya dari LRB adalah MDMC. Ora nyambung lah. Ora nyambung. Ini sing marai bingung nang Muhammadiyah, tapi ya kita nikmati saja. Ya. Bahwa LRB atau LPB itu sama dengan MDMC. Karena nama yang keluar pertama untuk urusan kebencanaan dengan siapapun itu dulu MDMC. Tapi nomenklaturnya Muhammadiyah Disaster Management Center itu tidak bisa jadi nomenklatur kelembagaan di Muhammadiyah. Tidak bisa. Misalkan lembaga Muhammadiyah Disaster Management Center tidak bisa nomenklaturnya begitu, tidak bisa. Nomenklaturnya
lembaga residensi bencana itu masih ujung-ujungan ke waktu muktamar. Tapi ternyata residensi itu ada kalimat di bahasa Indonesia, apa SKKBI atau apa itu? KKBI itu ada residensi ternyata, bisa dipakai. Berarti kalau kita ngomong pengurus LRB itu merupakan pengurus NTMC. Yes, sama. Nah, ini ya repot. Ada lagi di rumah sakit namanya DMC. Satu lagi KPK Bantul namanya KKB. Ya, betul itu. Betul ngaku. Kalau sekarang punya Kementerian Kesehatan namanya TCK, Tim Cadangan Kesehatan. Nah, sekarang regulasi yang baru bersama WHO diluncurkan yang namanya EMT. Nah, Emergency Medical Team. Jadi yang DMC, KKB, TCK besok dikubur halus. Dirubah namanya menjadi EMT. Ya, regulasinya akan keluar lagi. Nah, entah itu ganti presiden atau ganti menteri lagi juga apa. Kita akan begitu. Tapi prinsipnya apapun perlu.